Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai laporan keuangan konsolidasian perusahaan anak di luar negeri. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai penyusunan laporan konsolidasi perusahaan luar negeri, yang mana penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang bertempat atau berkedudukan di luar negeri dapat dilakukan melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu menjabarkan saldo-saldo rekening yang ada pada laporan keuangan perusahaan anak yang dinyatakan dalam mata uang asing ke mata uang dalam negeri atau rupiah. Nah, penjabaran rekening-rekening ini dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri. Biasanya dilakukan dengan bertitik tolak pada saldo dari rekening-rekening di dalam neraca setelah penyesuaian atau biasa disebut dengan adjusted trial balance. Di tahap kedua, setelah melakukan penjabaran rekening di dalam neraca sisa, selanjutnya kita melakukan eliminasi terhadap saldo-saldo hak pemilikan induk pada perusahaan anak, saldo-saldo rekening hutang piutang, dan dari hasil transaksi antara kedua perusahaan afiliasi tersebut, sesuai dengan metode pencatatan yang dipakai dan bagian kepemilikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yumasme Diana Devi dengan NIM belakang 1261. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu untuk menjelaskan akuntansi perusahaan anak di luar negeri. Dalam hal ini yaitu perusahaan anak yang berada di luar negeri dan pelaporan arus kas konsolidasinya, yaitu saling memiliki saham yang dapat diartikan dalam hubungan afiliasi. Perusahaan anak dengan perusahaan induk sama-sama memiliki saham afiliasi. Dengan kata lain, perusahaan anak memiliki saham dari perusahaan induk dan begitu pula sebaliknya. Namun, apabila dalam hubungan afiliasi tersebut perusahaan anak berada di luar negeri, maka dalam pelaporan individualnya menggunakan kurs mata uang negara lain. Sehingga ketika akan menyusun laporan keuangan konsolidasi, haruslah dirubah terlebih dahulu menjadi kurs dari mata uang perusahaan induk. Selanjutnya, yaitu prosedur dan penyajian laporan konsolidasian. Laporan keuangan yaitu pada masing-masing entitas pelaporan dan entitas akuntansi setidaknya terdiri atas yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sehingga khusus dalam laporan arus kas hanya dihasilkan dan disusun oleh entitas pelaporan yang menjalankan fungsi pembendaharaan. Sedangkan laporan keuangan tersebut berdasarkan PSAP 11 paragraf 6 menyebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasian terdiri atas yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niluh Putu Ayu Indrawati Putri, NIM 18170511554. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat laporan keuangan konsolidasi. Adapun manfaat yang diperoleh dari laporan konsolidasi yang pertama yaitu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan mengenai operasi gabungan dan entitas konsolidasi.
Materi selanjutnya yaitu hubungan perusahaan induk dan anak. Adapun hubungan antara perusahaan induk dan anak yang pertama yaitu pengendalian terhadap perusahaan lain melalui kepemilikan saham. Yang kedua yaitu hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak juga disebut dengan hubungan afiliasi. Yang ketiga, perusahaan induk atau parent company adalah perusahaan yang memegang saham perusahaan lain dan melakukan pengendalian kegiatan pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu holding company adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan sepenuhnya untuk memegang saham perusahaan lain. Selanjutnya yaitu pencatatan investasi dalam perusahaan anak. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan memperoleh saham perusahaan lain lewat pembelian per kas, lewat penukaran surat berharga ataupun aktiva lainnya. Yang kedua yaitu sebuah perkiraan investasi dibebani sebesar harga pokok saham yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila surat-surat berharga sebuah perusahaan diterbitkan dalam penukarannya dengan saham yang diperoleh, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar surat-surat berharga yang diserahkan dalam penukaran. Dan yang terakhir, apabila pembayaran dilakukan per kas, maka perkiraan investasi ini didebet sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan apabila aktiva lain diberikan dalam penukaran, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar sebesar aktiva yang diserahkan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gedewi Putra dengan NIM 18170511167. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yaitu materi selanjutnya yaitu sifat laporan keuangan konsolidasi. Adapun laporan konsolidasi keuangan meliputi yang pertama, laporan keuangan konsolidasi, yaitu model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri, yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, penyusunan neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak. Perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang. Aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan Sekian induk. presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Nilai buku adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Kemudian selanjutnya, laba yang ditahan konsolidasi. Berlaku akuntansi untuk hubungan kantor pusat dan kantor cabang mengenai yang pertama masalah sistem moneter, yang kedua transfer keuntungan perusahaan, yang ketiga ketentuan tentang penjabaran rekening yang ditanyakan dalam mata uang asing. Kemudian masalah khusus kemungkinan adanya hak pemegang minoritas dalam perusahaan afiliasi. Terdapat metode alternatif dalam akuntansi investasi saham pada perusahaan anak yang masing-masing mempunyai pengaruh yang sedikit banyak akan berbeda dalam menyusun laporan keuangan yang digabungkan atau dikonsolidasikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.